Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah akhlak. Secara etimologi, akidah berasal dari kata akhadaya khidu ahdan, berarti ikatan perjanjian. Menurut istilah terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Kata akhlak secara terminologi berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak kata khuluq atau al-khulq yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dari pengertian akidah dan akhlak, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman, dan pembiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrudin Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang hakikat dari akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak atau dari disebut pendidikan akidah akhlak merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mengantarkan peserta didiknya dalam memahami dan kedepannya mampu mengamalkan ajaran dalam mengesahkan Tuhan atau tauhid dan keterampilan dalam berperilaku atau akhlak. Keterampilan tersebut diharapkan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tameng dalam bersosialisasi dalam masyarakat, sehingga menjadi pedoman dalam berkehidupan sesuai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, hakikat dari akidah akhlak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab, serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Dan juga ada 3 ciri sifat dan kepribadian agama yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita. Yang pertama, sifat ruhaniyah dan akidah yang mencakup keimanan yang kokoh terhadap Allah Yang Maha Esa. Yang kedua, keyakinan yang kuat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dan kepercayaan terhadap hukum iman. Yang kedua, sifat-sifat akhlak, yaitu benar, jujur, menepati janji, dan amanah. 4 sifat ini merupakan sifat yang diajarkan Nabi Muhammad dan juga sebagai sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kita harus mencontoh dari nabi dan rasul. Terus ada ikhlas dalam perkataan dan perbuatan, tawadu, sabar, tabah, dan arif, rendah hati, pemaaf, dan toleransi. Yang ketiga, sifat mental, kejiwaan, dan jasmani yang meliputi sikap mental, yaitu cerdas, pintar, menguasai spesialisasi, mencintai bidang yang mulia, fasih, dan bijak, mengenali ciri, watak, dan kecenderungan masyarakat. Terus sifat kejiwaan yang meliputi emosi, berkendali, optimis hidup, tawakal, percaya diri, dan mempunyai kemampuan yang kuat, lemah lembut, baik dalam pergaulan dengan masyarakat. Yang ketiga, sifat fisik yang mencakup sehat tubuh, pembawaan menari, bersih, rapi, dan menyejukkan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tujuan akidah akhlak.
Akidah akhlak bertujuan untuk menanamkan ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini dikarenakan akhlak merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Adapun tujuan yang lainnya antara lain yaitu yang pertama mengembangkan nilai-nilai akhlak siswa, yang kedua mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan yang ketiga yaitu mencegah peserta didik dari hal-hal yang negatif dari lingkungannya yang ditemui sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Fathur Nada akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak. Menurut Ibnu Maskawai, ada 3 hal yang dapat dipahami sebagai materi pendidikan akidah akhlak, yaitu hal-hal yang wajib bagi kebutuhan hidup, jiwa, dan hubungannya dengan sesama manusia. Sedangkan ruang lingkup kurikulum pendidikan akidah akhlak di madrasah, yang pertama ada aspek akidah terdiri atas keimanan kepada sifat wajib, mustahil dan jaiz Allah, keimanan kepada kitab Allah, Rasul Allah, sifat-sifat dan mukjizatnya serta hari akhir. Yang kedua, aspek akidah akhlak terpuji yang terdiri atas khauf, taubat, tawadhu dan lain-lain. Yang ketiga, aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, munafik, namimah dan ghibah. Kemudian, menurut garis besar program pembelajaran akidah akhlak kurikulum madrasah, ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak secara garis besar berisi yang pertama, hubungan vertikal antara manusia dengan Allah mencakup segi akidah, yaitu rukun iman. Yang kedua, hubungan horizontal antara manusia dengan manusia seperti akhlak dalam pergaulan hidup dan dengan sesama manusia, kewajiban membiasakan akhlak yang baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungannya, seperti akhlak manusia terhadap lingkungan, baik lingkungan dalam arti luas maupun hidup selain manusia, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak. Sebelum masuk ke dalam pembahasan prinsip-prinsip pembelajaran akidah akhlak, saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Untuk sebab-sebab bertambahnya iman, yang pertama yaitu dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, seperti membaca dan merenungkan Al-Quran, mengenal nama-nama Allah yang paling indah, sifat-sifatnya yang paling tinggi, memperhatikan sirah Nabi yang mulia, dan memperhatikan keindahan ajaran Islam. Yang kedua yaitu merenungkan ayat-ayat kauniyah atau biasa disebut dengan fenomena alam. Untuk yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan, memperbanyak dan menjaga amal soleh dengan ikhlas mengharap ridha Allah SWT. Nah, kemudian yaitu sebab-sebab berkurangnya iman. Ada 2 sumber, yaitu sumber yang pertama dari internal. Sebab-sebab dari internal seperti jahal atau kebodohan, lalai, berpaling, lupa, melakukan berbagai kemaksiatan, dan nafsu amarah. Yang kedua yaitu sebab dari eksternal, misalnya seperti setan dan sejenisnya, dunia dan fitnah, teman yang buruk dalam perilaku dan juga dalam hal agama. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip akidah akhlak. Buku-buku yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pendidikan akidah relatif jarang ditemukan. Dalam buku-buku pendidikan Islam lebih banyak ditemukan tentang pendidikan akhlak. Jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari pendidikan akhlak. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip tersebut adalah percaya bahwa akhlak termasuk di antara makna yang terpenting dalam hidup ini. Tingkatannya berada sesudah kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan qada serta qada dan qadar. Untuk yang kedua yaitu percaya bahwa akhlak
adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa dari mana timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang. Yang ketiga yaitu percaya bahwa akhlak Islam yang berdasarkan syariat Islam adalah akhlak kemanusiaan yang mulia, sesuai dengan fitrah dan akal sehat, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan perseorangan dan kelompok dalam segala waktu dan tempat, dan mengatur segala hubungan manusia dengan orang lain. Yang keempat adalah percaya bahwa tujuan tertinggi agama dan akhlak ialah menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat, kesempurnaan jiwa bagi individu, dan menciptakan kebahagiaan, kemajuan, kekuatan, dan keteguhan masyarakat. Yang kelima yaitu percaya bahwa agama Islam adalah sumber terpenting bagi akhlak Islam dan faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan akhlak dalam membentuknya dan memberi corak keislaman yang membedakan dari yang lain. Yang terakhir yaitu percaya bahwa teori akhlak tidak akan sempurna kecuali jika di dalamnya ditentukan 5 segi pokok. Yang pertama yaitu hati nurani akhlak, paksaan akhlak, hukum akhlak, tanggung jawab akhlak, dan ganjaran akhlak. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.